Tapi yang lain masih hak kita dan itu masih berlaku sampai hari ini. I love, I act. Kalau hukum ini kita pakai, nggak ada orang miskin di negeri ini. Belum selesai, jangan main dulu, ada satu lagi. Biar yang pelit tahu diri mulai hari ini. Engkau yang kaya dan numpuk kekayaanmu, bertobat hari ini. Bangsa ini memerlukan apa yang kau punya. Saudara, saya nggak cuma ngomong, saya membuktikan berapa anak yatim yang saya bawa hari ini. Bahkan ada yatim piatu, mereka jadi hebat. Saya sekolahkan mereka. Salah satu anak yatim piatu, Roni Talapesi, kamu berdiri. Dia sudah lawyer, tetap berdiri. Balik ke belakang supaya orang lihat. Ini yatim piatu, saudara. Nggak punya ayah, nggak punya ibu. Saya sekolahkan dia masih SMP. Ketika dia lulus S1 dari Atmajaya Hukum, bersama 3 temannya, mereka buka law firm. Yang saya kagum karena dia sering dengar khotbah saya. Mungkin ini satu-satunya law firm di Indonesia yang komitmennya tidak akan mengurus perceraian. Tepuk tangan buat anak-anak muda. Mereka bertekad 3 anak muda tidak membuat urus perceraian. Minggu lalu dia resmi diterima di Gajah Mada untuk ngambil master hukum. Luar biasa. Jadi apa yang saya khotbahkan saya lakukan. Anak-anak yatim itu saya urus tinggal di rumah. Kalau yang janda nggak tinggal di rumah saya urus memang. Teman-teman harus ngerti itu bedanya. Loh, kenapa tertawa saya ngomong begitu kok tertawa? Orang asing saya suruh tinggal di rumah. Yang ketiga, ayat 21. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Wow, Papa engkau hebat. Begitu sempurna kasih. Tapi ampuni kami gereja yang punya hukum ini pura-pura tidak mengerti. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Mengapa Bapa di surga mengulang-ulang ini? Maka itu yang diberkati, hiduplah benar. Bagian terakhir. Adon, terima kasih kamu taat tadi baca dalam ratapan 4. Sekarang saya baca ratapan 5, saudara. Ratapan 4 dan ratapan 5 yang dibaca dalam kitab ratapan pasal yang keempat. Saudara, saya dapat pewahyuan itu tahun 78. Waktu saya harus memimpin sebuah retreat anak-anak remaja kelas 6 SD sampai 3 SMP. Bukan sekolah tapi kursus bahasa Inggris di Surabaya. Saya berdoa, Tuhan saya harus buat apa? Hari ini kita akan lihat bukti. Apa yang harus kita pulihkan di bangsa ini? Judulnya apa? Pasal 5 kitab ratapan. Doa untuk pemulihan. Maka itu kalau gereja ingin melihat bangsa ini dipulihkan, negara Indonesia dipulihkan, jangan doa puasa terus menerus, jangan buat acara-acara doa yang menghabiskan biaya miliaran rupiah. Lakukan ayat ini. Yeremia hidup 700 tahun sebelum Kristus. Jadi kalau sekarang diukur kira hampir 2700 tahun, ada pernyataan ini. Ingatlah ya Yahweh, apa yang terjadi atas kami. Nah, kami inilah yang harus dipulihkan di negeri ini. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Siapa kami ini? Kita belum tahu. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Bayangkan kalau hak milik mereka, rumah mereka diambil, mereka itu hancur. Ayat 3 kita tahu sekarang siapa kami. Kami menjadi anak yatim, fatherless, tak punya bapak. Dan ibu kami seperti janda. Nah, ini mengganggu pikiran saya. Mengapa janda disebut seperti? Kenapa nggak janda saja? Baca semua Alkitab dalam terjemahan bahasa apa saja, akan ketemu.
Ketika saya selidiki, kenapa Papa harus berkata seperti janda? Maaf ya, jangan ada yang tersinggung kalau ada orang nyari. Tengok kiri kanan di sekitar, bukan tengok kiri kanan sini, di luar maksudnya. Berapa banyak kita ketemu ada perempuan, maaf, punya 3 anak, tapi 3 bapaknya. Loh kok hak? Iya, itu ada. Yang hak tadi anak remaja, jadi belum tahu kamu. Betul tidak? Mengapa seringkali kita salahkan mereka? Nah, kalau kita lihat seperti janda itu begini, disebut janda kalau pernah menikah. Tapi ini nggak pernah menikah, tapi punya anak, tapi nggak ada suaminya. Betul, ternyata seperti janda ada begitu banyak di sekitar kita karena free sex. Terus belum selesai. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Jadi air dan makanan saja, nggak ada yang gratis. Saya mau buktikan kepada saudara. Anak-anak jalanan di negeri ini karena fatherless, itu untuk makan aja susah. Saya lanjutkan, ayat 5. Kami dikejar dekat-dekat. Satpol PP sering ngejari mereka. Kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Keluarkan kalimat ini dan aplikasikan dengan dunia sekarang. Ini usah berkata dunia. Berapa banyak pekerja anak-anak? Betul? Pekerja anak-anak begitu banyak sekarang ini. Tentara anak-anak juga banyak sekarang ini. Mereka dikejar dekat-dekat, nggak ada istirahat, kerja paksa, gajinya murah sekali. Kenapa? Ayat 6. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur. Inilah lambang dunia. Nggak peduli siapapun yang bisa menolong kami, mau Mesir, mau Asyur. Yang penting ini dia, kami kenyang dengan roti. Saudara, anak-anak ini pasti jadi budak seks. Di Indonesia ada sebuah pendapat gila. Saya nggak tahu bagaimana cara memberantas. Dengar ini baik-baik. Pelacur-pelacur di Indonesia itu punya rasukan setan yang mengerikan. Mereka berkata begini, kalau mereka bisa hubungan seks dengan anak-anak kecil, mereka itu awet muda. Gila nggak setan itu? Maka itu anak-anak yang dimakan oleh pelacur-pelacur sejak kecil. Itu sebabnya saudara, jumlah HIV AIDS di kalangan anak-anak jalanan di Indonesia tinggi sekali. Karena ayat ini. Nggak peduli, pokoknya kami lapar, kenyang. Mau disuruh apa kami kenyang? Karena mereka lapar. Mengapa mereka bisa seperti ini? Karena gereja yang arogan dan sombong, pinternya cuma nyanyi khotbah dan berdoa. Kita nggak buat sesuatu. Tepuk tangan buat gereja supaya kita dipermalukan, betul. Maka itu I love IX. Pulang dari sini, cari anak-anak itu, karena ada di setiap langkah kita, mereka akan kita temui. Betul tidak? Mereka ada. Terus, bapak-bapak kami berbuat dosa. Maka itu saya berkata, enggak ada anak haram di dunia ini. Bapak haram yang banyak. Bertobat itu saudara. Enggak ada anak haram. Kalau ada anak haram, kasih saya. Saya akan ubah jadi orang yang hebat anak-anak itu nanti. Dan kami sudah melakukan ini berpuluh tahun. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi. Lari. Karena free sex. Lihat kalimat terakhir. Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Saudara peserta NBC, No Barriers Conference, nggak usah jauh-jauh. Mulai hari ini, adik-adik yang masih remaja, ada teman-temanmu seperti ini di sekitarmu. Orang tua, jangan tolak kalau anak-anak saudara ngajak pulang anak jalanan. Oh, nggak ada yang amin. Saya ulangi lagi, dengar orang tua yang kaya, rumahnya bagus-bagus. Jangan pernah tolak kalau anak-anak saudara ngajak pulang anak jalanan. Amin. Jangan bilang, aduh, ini tempat tidurmu itu belasan juta. Kenapa kamu buat temanmu yang kotor seperti itu? Caranya ada 2. 1, mandikan yang bersih, kasih baju bersih supaya bersih tidur di tempat tidur yang belasan juta itu. Gampang bukan?
Apa susahnya?